Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Febrianti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu. Baiklah, tidak usah basa-basi lagi, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Aspek penting dalam iptek, yaitu paradigma iptek menjadi komunalisme yang tertera dan teratur, serta pengembangan ilmu melalui penelitian, seminar, dan lain-lain. Adapun aspek struktural, iptek memiliki unsur-unsur yaitu objek untuk diketahui serta dipertanyakannya dengan suatu cara atau metode tanpa mengenal titik henti, dan yang terakhir adalah menjawab jawaban yang diperoleh dalam suatu kesatuan sistem. Adapun pilar-pilar penyangga bagi eksistensi iptek, seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berhenti meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, sistematif, dan logis. Kekuasaan ilmu itu juga terletak pada sejumlah pilar-pilar, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pilar tersebut juga dinamakan filosofis keilmuan yang berfungsi sebagai penyangga atau penguat serta mempersyarat. Pengembangan ilmu juga selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita akan memasuki pilar ontologi. Ontologi yaitu pengenalan ontologi dapat memberikan landasan bagi penyusun atau asumsi, dasar-dasar teori, dan mengembangkan terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Lalu yang kedua yaitu pilar epistemologi, memberikan kerangka atau acuan metodologi, mengembangkan ilmu serta mengembangkan keterampilan proses dan mengembangkan daya kreatif serta inovatif. Lalu yang ketiga yaitu pilar aksiologi. Pilar ini juga selalu berkaitan dengan problematika, pertimbangan nilai dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu, pengetahuan, etos, keilmuan, serta profesional. Dalam aspek inilah peran nilai-nilai Pancasila itu sangat dibutuhkan. Lalu ada prinsip berpikir ilmiah, yaitu ada 5, objektif, rasional, logis, metodologis, dan sistematis. Adapun masalah nilai dalam iptek yaitu keserbamajemukan ilmu pengetahuan dan personalan mengenai timbulnya spesialisasi personal yang timbul dalam spesialisasi serta dimensi atau moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan itu sendiri. Baiklah, lalu saya akan menjelaskan pertimbangan nilai dalam ilmu. Yang pertama yaitu permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi personal, keterbatasan ilmu dan teknologi, akibatnya berdampak kepada manusia. Lalu yang kedua yaitu akibat teknologi. Pada perilaku manusia, pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan mesin, sehingga kepuasan dan kreatif manusia itu hilang begitu saja. Lalu yang ketiga yaitu beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus manusiawi. Tidak boleh melanggar HAM, keadilan, dalam kehidupan sosial, politik, serta ekonomi. Lalu memelihara lingkungan serta nilai kemanusiaan secara pribadi. Baiklah, lalu ada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu teknologi memberikan manfaat, mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Lalu yang kedua yaitu memiliki nilai mengembangkan Pancasila, suatu sumber orientasi dan arahan pengembangan ilmu. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau atau acuan berpikir, atau juga bisa disebut sebagai tolak ukur kebenaran manusia. Dan yang keempat yaitu para ilmuwan dituntut memahami Pancasila serta utuh dan mendasar secara kritis. Berarti kritis. Ya. Lalu yaitu ada strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar ilmu dengan sila pertama menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Ngerti tidak sih? Dengan sila kedua untuk dengan sila kedua untuk kelompok atau lapisan tertentu, dengan sila ketiga yaitu solidaritas dan subsistem
sangat penting. Nah, berarti solidaritas itu sangat pentingnya, keseluruhan pentingnya memang. Lalu kelangsungan keseluruhan individualitas tetapi tidak mengganggu integritas. Dengan sila keempat, peran dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dapat dipermusyawarahkan serta perwakilan sejak dari kebijakan penelitian sampai penerapan masalah. Lalu ada sila kelima, yaitu sosial juga menjadi keseimbangan antara kepentingan individu masyarakat lain. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berpotensial pada nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila itu dituntut terbuka dan kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dan perkembangan ilmu yang menjadikan tuntutan peradaban manusia. Adapun nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu dan dasar kemanusiaan sebagai dasar pengembangan, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan timbulnya antar yang rasional dan irasional, antara yang rasa dan akal. Lalu sila ini menempatkan manusia dalam sebagaimana bagiannya dan bukan pusatnya, serta memberikan arahan dan mengendalikan ilmu pengetahuan lalu dikembalikannya lagi ke fungsi. Maksudnya gimana sih itu? Iri bilang bos. Lalu yang terkait dalam nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu dan nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Mengimbangi peran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis serta menerapkan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terpinjak atau tercampur tangan oleh kepentingan semua. Ngerti kan maksudnya? Sip. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hanya Pancasila sebagai dasar ilmu, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus senantiasa berpotensial pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila juga dituntut terbuka pada kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu itu sendiri. Yang menjadi tuntutan peradaban manusia, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu dan juga harus disampaikan pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah keilmuan atau kemandirian ilmu hanya akan menjebak diri seseorang atau menambah masalah yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada sore hari ini. Saya akhiri, saya Putri Febrianti di sini selaku pemapar materi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.